Oke, teman-teman, kita akan masuk ke Gayatri Method for Newbie. Seperti biasa, saya akan memberikan apresiasi untuk para praktisi di luar sana, baik dari YouTube, dari Google, bahkan mungkin sebagian besar dari Anda yang pernah sharing pengalaman, quote-nya mampir di timeline saya, ya, karena apa yang saya sampaikan itu sebenarnya bukan hal yang baru, oke? Saya hanya menyadur, katakanlah seperti itu. Saya menyadur, lalu saya menceritakan kembali dengan gaya bahasa saya, oke? Jadi saya mengapresiasi untuk semua orang hebat di luar sana, ya, yang karena mereka ilmunya bisa saya pakai dan saya bisa share ke teman-teman semua, oke? Jadi nggak ada hal yang baru, oke? Kemudian yang kedua, saya juga mau memberikan disclaimer dulu. Seperti biasa bahwa case yang saya angkat itu di planet Namek. Di planet Pluto, planet Mars ya. Jadi kalaupun ada cerita case yang kok mirip-mirip, itu nggak lagi nyindir ya. Anggap saja kebetulan. Oke ya. 160 orang sudah siap di layar uh, handphonenya masing-masing. Oke, teman-teman, ini adalah IG berseri dari seri 1, seri 2 dan hari ini seri 3. Saya lagi menemukan keasikan hal baru di live IG. Jadi saya senang, saya happy. Jadi saya lagi senang live IG gitu kan. Nah, saya akan coba sedapat mungkin sambung menyambung dari live IG Gayatri for Newbie seri pertama, seri kedua, seri ketiga. Nah, memang saya tidak share ya ke IGTV, enggak, jadi nggak ada replaynya gitu, tapi memang ada potongan-potongannya pasti ada lah ya. Nah, teman-teman gini teman-teman, ini banyak orang yang nge-DM saya banyak, kalau bilang banyak banget kayaknya lebay gitu, tapi ada lah ya, cukup lumayan banyak nge-DM, Pak buka aja Pak, saya bayar aja berani kok Pak untuk ikut kelas Gayatri Method for Newbie karena dua kali saya mengikuti live IG-nya kok beda. Oke, ya memang beda ya. Tapi saya ini adalah sebenarnya bagaimana saya menuntaskan janji kepada seseorang, mungkin saya juga udah lupa bahwa oke, nanti satu kali waktu saya akan sharing tentang Gayatri Method for Newbie ya. Karena saya pernah bilang gini, itu buat saya basic bro, sis, buat saya itu biasa gitu kan. Aduh kayak gini kok dibagiin, tapi buat mereka, terus mereka bilang gini, Martin buat kamu basic, buat kamu biasa, tapi siapa tahu buat orang lain itu beda, jadi kenapa nggak dicoba. Makanya saya share, give it back bahasa kerennya. Dan ternyata basicnya saya, dagingnya Anda, jadi ya saya juga cukup excited juga. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan support, mengapresiasi saya dan mendukung, mensupport untuk saya sering-sering live IG. Dengan diakhiri gratis, Pak. Oke ya, teman-teman ya. Jadi saya akan mulai dengan studi kasus. Ini for newbie ya. Jadi buat teman-teman yang sudah level udah master gitu kan, mohon izin saya mau sharing versi saya. Nah, jadi hari ini saya membawa sebuah cerita. Jadi saya sekarang mendapatkan tugas. Kalau Anda yang ikuti live IG pertama kedua pasti tahu ceritanya ya. Jadi sekarang saya mau buka nih, mau jualan, mau dagang. Lalu saya gimana caranya? Belajar tentang revenue dulu, ya kan? Kita dapatin revenue dari mana? Ini sedikit recap. Revenue itu dari V harus lebih besar dari P dikalikan faktor kali. Ya, itu. Lalu sudah ngerti, lalu kita belajar juga. Kita mulai menghitung, kita mulai breakdown tuh revenue. Revenue itu apa? Jadi ternyata sebagai owner, sebagai marketer, kita harus menghitung dulu di depan. Tidak sekedar hanya bilang saya mau menjual banyak. Banyak itu piro, banyak itu berapa. Jadi kita harus breakdown dengan angka. Wah, jadi itu revenue. Oke, udah ketemu sama angka, ketemu. Oke, Pak. Saya udah ketemu angka, Pak. Begitu udah ketemu angka, berarti sekarang ekspektasi saya adalah saya harus bisa menentukan BEP, ya kan? Oh ya, teman-teman, siapkan catatan ya karena saya akan langsung ngebut ya. Catatan ya. Oke. Nah, saya harus tentukan BEP. Jadi maksudnya gini Pak Martin, saya mau jualan, saya ekspektasi saya nggak mesti harus tajir semalam Pak, nggak. Yang penting BEP. BEP itu maksudnya revenue yang saya dapetin harus bisa nutup
cost. Karena itu setelah revenue Anda harus belajar fixed cost, OPEX, bahasa kerennya OPEX. Fixed cost Anda itu apa saja? Oh Pak, saya masih listrik masih di rumah orang tua Pak, internet di rumah orang tua Pak, saya nggak menggaji diri. Ya oke, it's okay. Tapi Anda kan harus tahu, tolong perhatikan, Anda dropship, modalnya 50.000 katakan, Anda jual 100.000. Itu 50.000 kan masih gelondong, masih mentah. Oke? Anda perlu biaya ongkir. Misalkan kalau Anda reseller, atau kalaupun Anda harus menghitung biaya lain-lain. Jadi 50.000 dijual 100.000 bukan berarti Anda mendapatkan 50.000 gross profit. Nggak begitu. Siapa tahu ada unsur. Intinya di IG pertama, IG kedua, kita sama-sama belajar banyak. Lalu, Anda sampai sudah ngitung, oke Pak, saya mau BEP. Kemarin apa rumusnya? Rumus BEP kemarin? Oke. Ya, jadi yang pertama Anda harus tahu dulu fixed cost-nya berapa dibagi gross profit margin. Itulah target revenue yang harus Anda kejar. Teman-teman tolong perhatikan, nanti scaling ini tentang angka. Jadi Anda harus melek angka. Anda harus dipaksa mikir, dipaksa ngitung. Pak, saya lola Pak kayak Pak Martin nih. Tapi saya punya uang banyak Pak. Saya punya, oke, jangan Anda yang ngitung. Biarlah staff accounting Anda, mungkin orang lain yang ngerti finance yang ngitung. Ya, jadi maksud saya itu seperti ini teman-teman. Saya selalu bilang, kalau cuma ngiklan teknis Facebook, satu campaign berapa adset Pak? Oh 3 adset. ABO atau CBO? Oh CBO. Satu adset masing-masing ada berapa ad? Ada berapa iklan? 3. Oh 1, 3, 3. Itu hal teknis. Pak, kalau kita jualan di Instagram, gimana caranya swipe? DM itu hal teknis. Itu udah banyak bertebaran. Yang ingin saya share kepada Anda harus belajar fondasinya, Anda harus belajar esensinya. Jadi ketika orang lain bilang satu campaign, 3 adset, masing-masing adset ada 3. Anda mulai mempertanyakan kenapa ada 3 adset. Pokoknya ikutin cara saya. Pokoknya percaya, ya. Jadi Anda nggak mikir lagi. Karena itu teman-teman, live IG yang saya bawakan kepada Anda adalah untuk membangkitkan kesadaran Anda, self-awareness, untuk Anda berani nekat, melarin otak. Jadi saya ingin mengembalikan Anda ke universe Anda, ke track perlombaan Anda. Oke? Masuk. BEP, kita harus tahu fixed cost-nya berapa dibagi dengan gross profit margin kali 100. Ketemulah angka 40 juta. Oh, berarti dengan fixed cost 10 juta, gross margin profitnya 25% yang saya ambil, berarti target revenue-nya adalah 40 juta. Itu kan kemarin pelajaran kemarin kan? Oke, 40 juta 1 bulan. Sementara produk Anda adalah 100.000. Berarti 40 juta dibagi 100.000, artinya Anda harus menjual setidaknya 400 piece sebulan. Satu hari kurang lebih sekitar 15. Oke? Ya kemarin ya. 15. Kalau 15 orang yang beli, berarti Anda harus tahu closing rate-nya. Oke, anggaplah 50%. Berarti kalau 15 berarti Anda harus mendatangkan calon customer, calon buyer yang mau mengisi form Anda katakanlah atau WA 30 orang satu hari. Tolong perhatikan, tolong catat. Kenapa Anda harus menentukan angka di depan? Pak, saya mau BEP aja, Pak. Karena Anda tujuannya adalah mendapatkan data. Apa itu data? Anda harus tahu yang namanya CRO. Kemarin sudah saya bahas. Conversion Rate Optimization. Ya, saya mengambil case store offline. Walaupun prinsipnya adalah store offline, tetapi sebenarnya itu bisa kita terapkan di e-store kita. Baik itu landing page maupun e-com. Good. Itu yang kemarin saya bahas. Lalu hari ini Anda ngitung. Oke. Revenue saya 40 juta. Oke. Lalu saya harus keluarkan kantong, uang di kantong. Berarti saya harus mengeluarkan budget marketing saya. Berapa duit yang pantas? Ini karena konteksnya pemula dan itu adalah uang Anda. Kemarin saya tanya berapa budget marketing yang harus Anda siapkan. Ada yang bilang 10 juta, 5 juta. Ya, ada yang bilang sesuai kantong. It's okay, nggak ada masalah. Pak, saya mau 1 bulan. Saya mau gratiskan bakso. Ya, boleh. Pak, 1 bulan saya mau bakar 40 juta. Pak, jadi beli 1 gratis 1, boleh. Pak, saya mau ini Pak, saya mau budget itu, boleh. Karena itu uang Anda. Intinya adalah Anda harus punya yang namanya, tolong catat, grand plan. Iya, rencana. Ya, oke.
Karena nanti ketika Anda ikutin sharing saya ini, Anda mulai paham, oh ternyata kenapa Pak Martin dashboardnya selalu bagus, overall selalu bagus. Kenapa? Karena saya ngajari ke tim saya, bukan teknis. Tapi bagaimana cara berpikir, bagaimana cara mereka berpikir. Oke, nah sekarang saya lanjut ya. Oke, kemarin saya memberikan contoh untuk pemula yang baru memulai. Pak, saya budget iklan saya 2,5 juta, Pak. Wah, 2,5 juta. Dengan goalnya BEP. Oke, dari 2,5 juta itu, lalu kita breakdown. 50% dari 2,5 juta, berarti 1.250.000, itu untuk aktivitas yang namanya awareness. Brand awareness, you name it, itu istilah Anda. Oh, berarti saya harus menganggarkan 1.250.000 untuk marketing activity yang temanya awareness. Oke, good. 30% untuk hard selling, menawarkan. 20% baru retargeting. Wow. Jadi di depan kita ngitung. Kita owner, kita leader, menentukan dulu revenue-nya di depan. Jebret, turun angka. Lalu kita bagikan ke tim marketing kita. Pak, saya Superman, Pak. Oke, berarti Anda yang ngitung revenue dan seterusnya. Oke, sekarang Anda udah punya hitung-hitungan. Pak, 1.250.000. Budget alokasi untuk aktivitas brand awareness. Iya kan? Bingung mikir nih Anda nih mikir. Tiba-tiba Anda ingat, pernah ikut live IG-nya Pak Martin. Oh, Pak Martin kasih rumus. Revenue sama dengan value harus lebih besar dari P dikalikan faktor, X faktor, kali faktor. Kalau kata Pak Martin, value harus lebih dari besar dari P. Kalau versi saya, produk saya bagus, produk saya enak. Tapi kata Pak Martin kan maksudnya bukan kata saya. Karena kalau kata saya, kecap nomor 1. Tapi kata market. Tapi kalau dipikir-pikir, kelamaan. Pokoknya hajar beli, oke. Ya, jadi kita berangkat dengan asumsi produk Anda bagus, versi Anda. Berarti sekarang kita langsung kejar faktor kali. Faktor kalinya. Oh, faktor kali. Anda tahu faktor kali? Di live IG pertama saya kasih contoh. Faktor kali itu contoh. Apa kira-kira faktor kali yang pertama kemarin? Kalau yang ngikutin IG saya. IG yang pertama. Faktor kali yang pertama. Apa contohnya faktor kali? Ini gimana ini? Oke. Ada yang ngikutin faktor kali faktor kali apa? Contohnya faktor kali? Saya terlalu cepat ya ngomongnya ya. Faktor kali. Ada yang ngikutin faktor kali? Terlalu cepat ini. Nyatatnya terlalu cepat ya. Oh, saya yang terlalu cepat. Jadi nyatatnya terlalu. Oke. Faktor kali. Contohnya endorse. Influencer. Wah, gitu kan. Nah, masalahnya adalah Anda hanya dikasih budget 1.250.000. Ya kan? Aduh, gimana mikir? Oke. Lalu Anda mulai berpikir out of the box. Saya mau pakai influencer, tapi saya duitnya cekak. Berarti saya pakai kedua tangan saya. Ya, teman-teman bisa lambaikan tangannya. Kedua tangan saya. Yang pertama, saya mungkin akan hubungi mantan saya. Iya, mantan. Mantan yang saling stalking ya, saling kepo. Saya hubungi mantan saya. Saya hubungi keluarga saya. Kakak adik saya hubungi. Teman-teman saya, ya kan? Kenapa? Karena teman-teman kita biasanya kontak Facebooknya, kontak WA 500 ada. Follower Instagram pasti ada sedikit-sedikit kan? Kita data itu semuanya teman-teman kita, mantan kita ya kan? Mantan yang sudah lama nih nggak, halo beb, manggilnya masih beb, tolongin gua besok mau buka bakso, wah gitu kan? Gua mau dropship nih, ya kan? Lalu Anda bilang gini, gimana caranya supaya kehadiran saya grab attention? Lalu Anda nulis nih, oke, aku mau bagikan 50 mangkok porsi bakso gratis. Ya, Anda bikin tuh, Anda mau bikin rencana gitu. Lalu Anda bilang, oke, saya mau bagikan 50 porsi bakso gratis. Atau kalau Anda punya store offline, saya mau bagikan hijab syari'i 100 pasang, contoh seperti itu. Nah, saya mau intermezzo sebentar. Kalau misalkan Anda jual bakso,
Harganya 15.000 ya, 15.000 rata-rata, dan baksonya itu ada 5. Dan Anda begitu Anda gratiskan kan bukan berarti Anda kasih 5 bakso, bisa dipahami ya. Kan size-nya bisa lebih kecil, ya oke? Mungkin baksonya bukan 5, tapi mungkin 2 atau 3, tapi ukurannya lebih size ya. Lalu Anda berikan penawaran, bakso gratis ya kan, atau hijab syar'i ya kan. Tapi Anda limitation, ada batasannya. Anda bikin strateginya nih, oke. Aku mau bikin penawaran yang shocking di jam-jam rame. Lalu Anda lihat toko Anda kedai bakso nih, si Sieni ya, masih buat Anda nih. Jam rame di tempatku itu jam pulang kantor. Jam 4 sampai jam 5 sore. Wah, anaknya Anda bikin tuh. Jam 4 sampai jam 5 sore, gratis mangkok, 50 mangkok porsi bakso, ya kan? Tapi Anda nanti takut, nanti kalau orang-orang, kalau pramuniaga, pramusajiku tuh nggak siap tuh gimana? Oke, ya sudah, saya bilangnya jangan grand opening, tapi soft opening aja, oke ya. Jadi Anda tentukan hari Jumat 50 porsi bakso gaya troll, ya kan? Untuk 50 orang yang datang di jam 4 sampai jam 5 sore. Iya, gitu kan. Lalu Anda hubungi itu orang-orang. Teman-teman Anda yang tadi mantan Anda, adik Anda, kakak Anda, saudara Anda, keluarga Anda tiba-tiba jadi baik sama semua orang. Kasih tolong dong, aku mau ini, buka ini, tolong ya, kasih makan gratis, bakso gratis. Sama, Anda mau jualan hijab syari gratis, semua ya. Tapi Anda punya limitation. Lalu Anda ketemu influencer lokal. Anda bilang, halo sis, food blogger misalnya, atau siapapun yang punya follower minimal 10.000 di kota Anda datang. Begitu Anda datang, Anda nggak tawarin duit tuh biasanya. Ya, kalau porsinya bakso, Anda ceritakan Anda mau bagaimana, dan Anda mau punya program ini bahwa Anda mau kasih bakso gratis untuk 50 orang selama 3 hari, katakanlah seperti itu, tolong bisa dibantu. Nanti buat aku apa? Rewardnya biasanya ini. Tapi kalau influencer yang dia ngerti sama-sama tahu, biasanya influencer itu banyak yang mau support, ya kan? Jadi kita pun nggak usah terlalu sampai yang menjanjikan yang gimana-gimana gitu kan. Ada juga yang punya bargaining, ya kan? Kita bisa atur, misalkan saja contoh, ya sudah sis, nanti gini sis, akan kita kasih voucher makan bakso 1 tahun gratis. 100 mangkok untuk 1 tahun gratis. Nah, contohnya apapun itu. Nah, sampai di sini titik. Artinya begitu Anda sebelum masuk dashboard Facebook, Anda sudah menyiapkan grand plan. Itu dia. Oke? Anda mulai paham di sini? Jadi bukan sekedar Anda ambil produk, Anda lihat, Anda retag ulang, Anda ngiklan. Kalau Anda ambil produk, langsung Anda ngiklan, yang di mindset Anda pertama kali pasti harga coret. Atau paling mantap, paling maksimal, paling keren. Apa coba kira-kira? COD. Beli 1, gratis 1, boleh bayar di rumah. Nah gitu kan. Papa, apa nggak boleh COD? Boleh. COD boleh. Bahkan Anda mau COD kan 100% boleh. Dengan catatan Anda harus punya grand plan. Gitu. Karena kehadiran produk Anda harus bikin shocking dulu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, oke, singkat cerita. Anda sudah mendapatkan orang-orangnya yang mau bantu Anda, yang mau menyebarkan tentang produk Anda, tentang rencana Anda, termasuk influencernya. Oke? Soft opening, ya kan? Sebelum soft opening H-7, H-14, ya kan? Anda sebar. Lalu orang-orang yang mau di WA gitu, mantan Anda, semuanya WA kan capture kan? Dia upload di WA, pasang status, upload di IG-nya dia, otomatis kan nge-tag IG kita. Berarti Anda butuh yang namanya sosial media Instagram. Anda mulai tata feed-nya, Anda tata baksonya, Anda mulai tata hijab syari, Anda mau produk-produk Anda sedemikian rupa dengan penawaran spesial di hari nanti. 14 hari, H-7 atau apapun itu, ya kan? Begitu orang nge-tag, influencer lokal nge-tag, bukankah Anda sekarang punya konten? Anda sekarang punya konten. Dan maybe Anda belum mengeluarkan biaya marketing selain produk Anda. Jadi 1.250.000 masih
Ada di tangan Anda. Oke. Saya terlalu cepat atau bisa ngikutin semuanya? Good. Bisa ngikutin? Ini gimana caranya ya? Oke. Oke, bisa ngikutin ya. Terlalu cepat. Kalau terlalu cepat. Oke, sip. Oke. Jadi sekarang Anda punya konten. Anda punya konten. Orang ngetek, nah konten. Oke. Karena sudah kontennya sudah masuk, Anda mulai ubah bioprofilnya. Ubah bioprofilnya dalam konteks apa? Dalam konteks special offer yang akan Anda lakukan nanti ke depan. H-7, H-14. Gratis 50 mangkok porsi bakso selama 3 hari, masa soft opening. Hari apa sampai hari apa, jam 4 sampai jam 5, jam rame versi Anda. Karena dalam tanda kutip, Anda ingin meramaikan, membuat macet jalan. Kurang lebih seperti itu. Lalu singkat cerita, oke? Anda sudah punya konten dari, bukankah konten itu bisa kita pakai untuk kita ngiklan pertama kali di Facebook? Lalu Anda mulai tahu audiennya. Ya mungkin yang kita mudah-mudah aja radiusnya dulu. Nah ini udah teknis. Anda tinggal lihat teknis. Anda bisa menggunakan interest di Facebook, menggunakan lokasi drop-in istilahnya, oke? Anda bisa sasar per kecamatan, kode pos asal Anda hafal kode pos. Anda bisa tulis lokasi orang-orang yang sesuai dengan segmen market yang Anda bidik. Pak, bakso ini 15.000 Pak untuk low market, oke. Low market itu profesinya apa saja? Ya apa saja Pak, bisa guru, bisa apa, oke. Lihat sasa pangsa, daerah mana yang banyak sekolah-sekolah, ya kan? Untuk yang itu sesuai dengan market Anda. Oh jalan ini Pak, pasang iklan Anda di situ. Oke. Ini teknis, ya. Lalu sampailah Anda di hari H. Berapapun yang datang, 50. Kalau bagus banyak, oke. Tapi begitu mereka datang, Anda udah siapkan semuanya. Anda harus siapkan kameramen. Anda harus siapkan fotografer. Pak, investasinya mahal. Ya udah handphone. Ketika orang tuh berjejer ngantri ke restoran Anda siapkan kertas. Isi nama, nomor WA, kesan-kesan dan juga masukannya. Oke, jadi Anda nggak mau rugi. Kenapa? Karena modal Anda adalah bakso Anda itu. Modal Anda adalah produk yang Anda dalam tanda kutip gratiskan. Oke. Dia makan bakso dari 5, Anda kecilin baksonya, kurangi baksonya jadi cuma 3, katakanlah seperti itu. Atau mungkin sama-sama 5 tapi lebih kecil. Oke, makan, kasih kesan-kesan. Sekarang, bukankah Anda sudah dapetin data? Oke. Nah, ini yang menarik. Prosesnya itu ketika Anda videokan, bukankah itu Anda bisa pertontonkan di Instagram Anda, di sosial media Anda, di Facebook, di TikTok, apapun itu. Ketika Anda punya kontennya, bukankah konten itu akan bisa Anda gunakan ketika nanti buat ngiklan di Facebook berikutnya. Jadi orang yang lihat iklan Anda, oh ini yang kemarin mau promosi buka bakso ya, bakso gaya troll ya, oke. Rame juga ya, ya kan? Ngantrinya sampai ular, bikin macet, contoh. Atau tiba-tiba Anda bisa melihat IG-nya, mantan Anda yang cuek itu, yang nggak mau bantu, tiba-tiba, rame juga restorannya kita ya, mantannya gitu. Halo Beb, wah gitu kan. Nah, oke, sampai di sini teman-teman. Jadi, saya lagi sharing sama Anda tentang grand plan. Oke, jadi berarti otaknya adalah Anda. Jadi Facebook adalah hanya sekedar tools untuk mengkomunikasikan tentang produk Anda dan tentang apa yang Anda lakukan di produk Anda. Untuk produk Anda, mengkomunikasikan pesan. Nah sekarang, kalau pesan yang Anda sampaikan dari awal sudah ngomongin harga, berarti Anda sedang men-train your market dengan harga. Sekali lagi ya, tolong garis bawahi. Nggak ada masalah Anda mau ngomongin harga. Kenapa? Sepanjang Anda punya grand plan. Nggak masalah ketika Anda menggratiskan
produk Anda. Nggak masalah ketika Anda mendiskon 99%, it's okay. Sepanjang Anda punya grand plan. Tapi kalau Anda hanya sekedar ngiklan, maka otomatis mayoritas biasanya yang diingat pertama kali adalah harga coret COD. Artinya kita sedang men-train market kita dengan harga di awal. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Nah, waktu berjalan. Anda sekarang udah punya data. Jadi ada 50 orang yang datang setiap hari di restoran Anda. Ada mungkin 20 orang, 30 orang yang datang di store Anda. Yang mungkin coba-coba tanya kepada Anda, ya kan? Sekarang Anda punya data. Dari data tersebut, Anda pertontonkan di Instagram, di sosial media. Contoh nih. Alhamdulillah terima kasih buat Sis Siti yang sudah datang ke store saya, ke outlet saya. Ya dia bilang baksonya enak, pedesnya mantap, tapi masih kurang banyak. Anda lagi live ini. Sebenarnya ketika Anda live, sebenarnya Anda lagi pencitraan juga. Seperti saya. Iya kan, Anda ngomong. Jadi orang yang datang makan gratis, Anda dalam tanda kutip nggak mau rugi. Iya dong, Anda siapin catatan, suruh nulis, udah gitu, sis, om, tante, tolong difoto, di tag ya. Kalau kita mau rendah hati gitu, tolong tante, om, saya tolong dibantu ya. Mungkin apa ada yang kurang, tolong ditulis nanti. Bisa foto ya sama produknya, di foto nanti di tag Instagram saya. Senang sekali kalau om, tante, mbak bisa bantu kami yang masih lagi, ya beginilah om, gitu. Orang pasti akan respect, mau. Oke, saya foto ya, wah, baksonya mantap, wah. Tapi bisa juga ceritanya sebaliknya. Kacrut. Nah ini cerita pahit. Tapi kacrutnya Anda, duit Anda kan nggak gede-gede amat hilangnya, ya kan? Oke, itu ya. Jadi 1.250.000. Untuk aktivitas yang temanya adalah awareness, faktor kali, influencer lokal, endorse, dan seterusnya. Dan ini yang menarik khususnya. Ketika kita sudah memberikan social proof, sudah ada datanya, biasanya yang saya alami, itu endorse influencer lokal yang tadinya awalnya sombong, begitu hasilnya bagus, biasanya dia yang datengin kita. Halo sis, ya kan? Mau dong endorse-nya gitu. Kenapa? Karena dia juga akan mengangkat namanya kan, iya kan? Nah, pesan yang hendak ingin saya sampaikan kepada Anda adalah tentang grand plan. Oke, jadi walaupun Anda dropship, Anda mau jualan offline, mau apa, Anda harus pahami dulu revenue-nya gimana, cara ngitung BEP-nya gimana. Lalu setelah Anda bikin grand plan-nya, maka Anda harus bisa mengkomunikasikan. Nah, saat itulah Anda perlu yang namanya Facebook. Bicara Facebook itu baru salah satu channel. Jadi, kembali lagi, Anda harus paham bisnis model Anda. Pak, bisnis model apa? Googling. Ini saya ngomong bisnis model biar keren aja, teman. Saya juga nggak ngerti amat sebenarnya. Nah, dalam bisnis model itu dibahas bagaimana produk kita bisa memberikan revenue. Tolong garis bawahi. Kalau saya, bukan sekedar revenue, tapi bagaimana produk kita, ketika kita memilih bisnis model, ketika memilih sebuah channel, itu bisa memberikan profit. Ya, jadi Facebook hanya sebagai salah satu channel. Bukan berarti, seperti ini contoh case-nya. Pak, saya pakai Facebook, Pak. Oh ya, karena market saya ada di Facebook. Oh ya. Produknya berapa harganya? Harga produknya 10.000, Pak. Oke. Terus saya pakai conversion, Pak. Padahal yang namanya conversion, per hari ini video ditulis, video ini dibuat, itu daily budgetnya minimal, saya bulatin ke atas, 15.000 per adset. Anda jual produk 10.000. Nah, udah bener pilih Facebooknya, tapi menggunakannya kurang tepat. Jadi
Anda tetap harus punya grand plan. Contoh, Pak, saya harus ternyata sebelum ketemu Pak Martin ini, waduh saya beras. Tapi begitu saya paham, ternyata saya tidak boleh hanya mengandalkan conversion. Ya kan, udah ngomongin bisnis model nih, kenapa? Saya harus rekrut reseller, Pak. Wah gitu. Dengan kemampuan finansial saya, ya kan, dengan jaringan saya mau jadi agen, Pak. Wah gitu. Saya jadi distributor, Pak. Berarti kan saya perlu reseller itu, Pak. Oke. Jadi konteksnya, grand plan-nya, Anda nggak ngiklan produknya secara langsung. Itu maksud saya. Sampai sini teman-teman bisa ngikutin. Halo 286 yang masih semangat ikut live IG saya. Wah, banyak ya baru tahu ya. Ya jadi pokoknya gas, nanti dulu. Anda adalah penjaga cash flow produk dan bisnis Anda. Oke? Jadi Anda lah yang menentukan. Jadi Anda boleh pakai Facebook sejauh apa. Sekali lagi, kembali lagi ke grand plan Anda. Oke. Sampai sini dulu nih. Saya ngomong ini itu bisa di breakdown banyak banget. Dari revenue, dari BEP, berarti Anda belajar apa nih untuk kayak live IG yang malam ini? Anda bikin offer. Pak, saya mau bikin offer. Anda beli ke Gramedia, bukunya Pak Tung Desain, Marketing Revolution. Anda bikin, belajar. Anda bikin limitation. Harus apa? Bikin, ya kan? Lalu Anda belajar apa? Anda belajar sosmed, Instagram, Facebook. Anda belajar bikin konten. Konten Anda free. Kenapa? Karena Anda minta ke yang tadi, faktor kali tadi. Jadi sekarang Anda punya konten. Oke, ya. Saya terlalu bersemangat malam ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Kalau terlalu cepat mau dimaafkan. Karena saya rada semangat nih hari ini. Oke, sekarang saya akan cooling down dulu. Saya akan menjawab 3 sampai 5 pertanyaan yang relate dengan apa yang saya bahas tentang studi kasus dari kemarin itu, ya kan? Jadi seorang marketer atau tim atau apapun dikasih tugas bagaimana dia ngiklan produknya, oke? Kita juga semangat, selalu sedaging itu Pak GM. Terima kasih Bro Andre Wiguna. Ada yang mau tanya? Ya, sebelum saya akhiri. Enggak, belum, oke. Grand plan, betul Bro Hendy. Saya mau sharing. Bro Hendy dan saya, kita punya tim. Saya aja ya. Saya kadang ngerasa kok, saya itu kacrut. Saya nggak malu mengakuinya, ya kan? Saya bilang gini ke tim saya, kalian harus menjual lebih banyak. Ini briefing habis lihat motivasi di YouTube kan. Itu ya. Kerja adalah bagian dari ibadah. Ya. Kalian harus memberikan performa yang terbaik. Tapi masalahnya kita nggak pernah kasih grand plan. How to-nya piye? Pokoknya jualan. Manjada wajib. Pokoknya kalau kamu mau pasti ada jalan. Piye Pak? Googling. Kita owner, kita leader mau kayak gitu coba. Ya kalau duitnya banyak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bos kita itu memang dia juga ngomong, kadang juga nggak ngerti apa yang dia omongin. Tapi duitnya banyak. Nggak apa-apa gitu. Nah jadi kita sama-sama belajar bahwa mari kita ambil responsibility, kita ambil tanggung jawab. Bahwa semuanya itu dari revenue dan semuanya kita hitung. Kita share grand plan. Baru nanti kita cari itu. Karena digital marketing kan luas. Facebook baru salah satunya. Ada yang, tolong perhatikan, ada yang sebagai Anda product owner. Anda punya produk brand, memakai Facebook. Iklannya nggak banyak. Karena kalau Anda ngikuti live IG saya dari 1, 2, dan hari ini, Anda kembali mendapatkan kesimpulan bahwa at the end, bukan besar-besaran budget. Karena kalau besar-besaran budget, keren-kerenan dashboard, itu yang keren marketernya. Di mata bos, di mata ownernya, di mata leadernya, bisa jadi bukan itu yang dilihat. Oke. Jadi product owner, product brand menggunakan Facebook.
Hanya untuk fase tertentu kata. Tapi dia pakai nggak pakai. YouTube dia pakai. TikTok dia pakai. Google Ads dia pakai, ya kan? Influencer dia pakai. Kenapa? Karena dia punya grand plan. Nah, kan itu teman-teman ada recordnya, nggak ada recordnya, oke? Oke, paham. Thank you. Terima kasih sudah membantu ketika Anda bilang, Pak, saya tahu Pak. Walaupun Anda nggak ngerti, Anda bilang, Pak, saya tahu. Itu saya udah seneng. BEP kepanjangan apa ya Pak? BEP kepanjangan apa ya Pak? BEP. Aduh, saya juga lupa nih. Saya juga tiba-tiba lupa BEP itu apa. Googling, oh iya. Saya sudah beli buku Pak GM tapi pusing bacanya. Iya, apalagi saya yang nulis, saya juga pusing sih. Melarin otak. Oke, content is the king. Oke, siap. Kita juga semangat selalu. Oke. Nah, oke ya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang kemarin itu, yang DM saya. Pak Martin, saya mau nekat Pak. Saya mau jualan legging. Dropship Pak. Berarti yang ngirim mereka. Oke. Saya pakai angka yang tidak sebenarnya ya. 50.000 Pak. Saya mau jual 100.000. Modal saya 500.000 Pak. Saya mau pakai Instagram Pak. Oke. Ketika Anda sudah mengikuti IG saya tadi, terus Anda sampai hari ini, otomatis Anda pasti punya gambaran apa yang harus Anda lakukan. Grand plan. Anda harus menghitung revenue, Anda harus tahu BEP, Anda harus tahu rumusnya revenue, V lebih besar dari P kali faktor kali, dan seterusnya. Faktor kali siapa aja Anda baru. Terus Anda baru hitung budget iklannya berapa, Anda bagi. Iya, kan? Oke, jadi Anda ngiklan, goalnya untuk dapetin data. Data itulah yang saya maksud dengan CRO. Conversion rate optimization, apapun berlaku teman-teman. Di store Anda, store offline Anda, di IG Anda, di sosmed Anda, di marketplace, apalagi di website, itu semua berlaku. Oke. Sekarang saya masuk ke intinya sebagai bahan untuk live IG berikutnya. Oke. Conversion rate optimization di e-com. Saya intermezzo dikit. Bro Titus, bahas cara mengurangi orderan COD dong. COD itu sensitif. Kontennya itu sensitif. Jadi saya harus hati-hati dan mungkin saya akan ngomong yang umum-umum saja. Gitu. Karena saya alirannya bukan COD. Ya. Tetapi sebenarnya COD bagus. Sepanjang kita punya grand plan, sepanjang kita bisa melihat dari sudut pandang mana. Oke. Kalau COD pertama, it's okay. Nggak, beberapa kategori bisnis pun mereka pakai COD. Dan itu dimungkinkan. Kenapa? Karena bisnis modelnya memang harus barangnya nyampe dulu. Gitu. Ya kan? Nah, jadi mungkin COD nanti di kesempatan lain atau di forum yang lebih kecil, saya bisa ngomong lebih belak-belakan. Oke ya. Cash or duel. Ya, gitu ya. Oke, teman-teman, siapkan catatan Anda. Siapkan catatan Anda. Kita akan ngomongin hal yang jadi tema utama sebagai pendahuluan untuk masuk live IG berikutnya. Masih ingat ya? Di IG live pertama, apa tujuan Anda ngiklan? Waktu itu saya sharing tentang revenue, gross profit, net profit, cash, dan free cash. Nah, sekarang saya akan aplikasikan hal umum yang sudah harus Anda ketahui ke dalam e-commerce. Wah, seru nih, ya kan? Seru nih. Oke. Wah, yang live masih di angka 291 ya. Terima kasih. Saya bayangin kalau satu ruangan itu udah desak-desakan ya. Mungkin Satpol PP datang, nyempritin. Pakai masker. Jadi terima kasih buat 289 orang yang sudah tetap bertahan. Oke. Ya, makin nambah, saya mau nge-cut, kok saya nggak. Oke, saya ngeteh dulu, capek saya.
Halo Felicia. Semoga sharing saya ke Felicia cukup bisa membantu. Ya. Jadi harus punya grand plan seterusnya karena Facebook itu adalah bagian kecil dari aktivitas marketing. Marketing activity yang Anda buat dengan tim Anda. Oke? Oke, ya. Ngopi. Kalau ngopi, saya biasanya kalau katanya kan nggak boleh ngopi sebelum tidur 2 sampai 5 jam ya. Jadi saya kalau udah malam saya kurangi kopinya. Oke. Membantu banget Felicia. Oke, thank you. Fly.dy, silakan teman-teman follow. Beliau orang yang kreatif ya, punya usaha tentang bunga ya. Apa tuh? Dekorasi bunga ya, dekor-dekor bunga dan seterusnya. Kami yang makasih. Ini belum selesai. Oke, teman-teman, saya akan ini belum selesai. Ini belum selesai. Kok bilang terima kasih? Mau selesai aja. Ini belum selesai. Kok bilang terima kasih? Belum selesai. Ini buat berikutnya. Belum selesai. belum selesai. Ya, belum selesai. Oke, saya lanjut. Oke. Nah, sekarang saya akan recap sedikit. Jadi jangan ngomongin scale dulu, teman-teman. Kalau saya kan lagi pencitraan, teman-teman hanya melihat yang teman-teman lihat di Instagram. Saya marketer. Jadi saya hanya ingin menunjukkan yang ingin Anda lihat dan dengar. Ya udah, saya ikutin. Karena sebenarnya di balik itu ada sesuatu yang harus Anda tahu dan Anda pahami dulu. Oke. Salah satunya adalah ini. Ketika Anda bicara tentang scaling itu nggak ujuk-ujuk. Terus Anda lihat, loh Pak Martin baru bikin iklan kok langsung di scale. Iya, itu saya. Tapi saya sudah melewati beberapa tahap nih. Jadi saya udah tahu ukuran-ukurannya gitu. Terus buat Anda yang nggak ngerti, udah ikutin aja katanya. Tambahin 0, cedet, klik enter, disable. Ya, jadi memperbesar market size. Jadi kalau Anda ngiklan di planet Namek, itu bukan langsung planet bumi kena iklan Anda, enggak. Reach-nya diperbesar perlahan dulu, ya, gitu ya. Nah, jadi ini saya lagi ngomongin tahap sebelum scaling. Jadi sekarang kita mau ngomongin, kita benerin dulu. Tolong dicatat, sebelum scaling, benerin dulu. Benerin apanya? CRO-nya. Benerin apa teman-teman? CRO-nya. Conversion rate optimization harus dibenerin dulu. Pak, pakai bahasa sederhana Pak. Gini, saya mau makan bakso di tempatnya si Sieni di Bali. Jauh-jauh nih saya udah terbang naik kapal. Mau makan bakso, iya kan? Tapi Anda belum siap. Pelayanannya belum siap. Greetingnya masih amburadul, ya kan? Yang seharusnya produknya bagus, jadi kesannya jadi nggak nafsu makan. Kenapa? Karena tampilan visual fotonya nggak menggugah selera. Jadi orang tuh lihat belum, loh, masa bakso sekecil ini dijual 25.000, ya kan? Misalkan seperti itu. Jadi harus dibenarkan CRO-nya. Anda punya website, coba ya, tolong ya. Anda punya website nih, entah itu di marketplace, landing page, atau e-com, dan seterusnya. Anda belajar AIDA, konsep AIDA. Attention, interest, desire, call to action, action. Anda tulis di sana. Tapi Anda lupa. Anda nggak taruh. Jadi orang tuh baca hanya sekedar teori, urutan. Tapi nggak ada soul-nya. Nggak ada Anda di sana. Ya. Ini juga banyak diterapin karena pengen shortcut. Ya kan? Padahal semuanya itu ada ukuran-ukuran versi produk Anda, bukan versi produk saya. Jadi maksud saya adalah sebelum Anda masuk scaling, Anda benerin dulu CRO-nya. Nah, untuk Anda bisa memahami CRO-nya, Anda harus tahu dulu prinsip dasar kenapa orang iklan conversion. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda tahu goal-nya, ada tahapan, dan Anda menetapkan goal di sepanjang journey perjalanan produk Anda, bisa jadi conversion bukan menjadi tujuan utama Anda.
Maybe, bisa jadi. Oke. Jadi bukan berarti iklan conversion itu keren. Enggak. Sekali lagi keren itu di marketer sebagai buat pencitraan kan, jeder nih gua gitu. Ownernya nggak lihat itu, nggak lihat kerennya. Oke, kita mulai ya. Lihat, perhatikan revenue, gross profit, net profit, cash, free cash. Iklan tujuannya buat apa? Gedein revenue. Kalau revenue udah gede, revenue naik nih, budget iklannya naik. Lihat, marketer bilang, bos naik bos. Bosnya karena dari tadi udah bilang pokoknya menjual sebanyak yang bisa kamu jual. Senang-senang kan? Akhir bulan dihitung sama finance. RTS-nya 10% maybe. Dan seterusnya drama, ya kan? Kartu kreditnya nunggak. Drama, dan seterusnya. Bulan depan sama, diulang lagi terus. Begitu terus. Besar sih, besar. Bosnya pusing. Kita marketernya kelihatan hebat di sosmed, dijapri sama kompetitor orang lain. Udah nggak apa-apa, bosnya macam-macam, gua keluar, gua kerja di sana gitu. Kasihan bosnya gitu ya. Jadi Anda harus pahami dulu tentang CRO. Tolong perhatikan dan sekarang catat ya, CRO. Sekarang sebagai pembuka untuk yang next IG berikutnya, tolong catat. Saya akan gambarin ya supaya saya juga bisa mengimajinasikan. Oke. Nah, ada visitor datang mengunjungi landing page atau website Anda. Kalau Anda punya usaha, berarti ada visitor yang mendatangi offline store, outlet Anda. Nah, visitor ini datang karena apa? Karena tadi Anda sudah melakukan yang namanya faktor kali. Bisa dengan prinsip omnichannel. Pernah dengar omnichannel? Pernah ya. Jadi Anda pakai influencer memperkenalkan produk Anda, orang jadi kepo, lalu orang ketik di marketplace hijau, marketplace merah, cari di IG, datang ke toko. Jadi itu omnichannel. Jadi orang tuh datang. Datang. Sama, orang juga datang lihat website Anda. Oke. Nah, jadi ketika orang datang untuk melihat website Anda, untuk melihat e-com, berarti website Anda, landing page Anda adalah representasi diri Anda untuk menawarkan produk ke mereka. Tolong pahami ya. Jadi di website ini, atau di outlet, atau di offline store ini, Anda harus menghitung dan mengukur CR, prosentase CR. CR itu maksudnya apa? Conversion rate website Anda. Oke. Kalau sudah dari website, apapun Anda menggunakan aliran add to basket e-com, add to chat, leads, WA, atau form. Dari landing page ini, maka Anda akan mendapatkan yang namanya lead atau calon buyer. Ya, perhatikan ya, visitor datang ke landing page atau datang ke toko Anda, berarti statusnya baru leads atau calon buyer. Masuk WA, masuk form. Itu ya urutannya ya, masuk WA, masuk form. Begitu udah masuk WA, masuk form, nanti dia akan jadi buyer. Pak, ini sekedar ini ya, FYI, biar rada keren. Biasanya kalau orang pertama kali beli itu namanya buyer. Tapi kalau orang udah beli beberapa kali itu namanya customer. Ya. Jadi saya menggunakan kata buyer. Nah, begitu dia beli buyer. Dia beli berarti udah bukan calon buyer lagi tapi buyer. Nah, proses dari calon buyer ke buyer itu ada andil di sana. Sekarang Anda sedang mengukur closing rate tim sales Anda. Bisa pahami ya? Pertama, closing rate websitenya, orang sudah tertarik, klik button, isi form, apapun itu, sekarang adalah tugas tim sales Anda. Berarti ini mengukur closing rate CS. Dia jadi buyer. Begitu jadi buyer, Anda hitung. Kasih catatan, jumlah transaksi dan rata-rata nilai belanja. Pak,
Saya beli Pak, produk saya skincare Pak, produk saya kecantikan Pak. Oke, datang, isi form, beli Pak. Beli berapa harganya? 50.000. Berarti satu kali transaksi 50.000. Itu maksudnya dicatat. Tetapi sekarang ketika Anda sudah belajar CRO, Anda harus tahu dulu rata-rata belanja orang tersebut di toko kita berapa kali. Atau satu kali order dia add to basketnya beberapa produk. Tak 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 tak. Gitu kan. Oh, berarti langsung produknya 3 produk Pak, 300.000 contohnya. Atau dia beli sekali Pak, tapi rata-rata 1 bulan minimal dia beli 2 kali. Jadi Anda hitung tuh jumlah transaksi, rata-rata nilai belanjanya berapa. Baru dari buyer ketemu revenue. Bisa dipahami ya. Jadi revenue dari mana? Revenue dari jumlah transaksi sama average nilai belanjanya dia. Beli skincare 50.000, ya kan? Tapi sekalinya dia beli, langsung beli 3, 150.000. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ketika Anda udah bilang udah revenue, itu masih revenue, masih omset. Anda harus kalikan dengan gross profit margin yang Anda tentukan di awal. Baru ketemu yang namanya gross profit. Paham ya? Nah, gross profit ini belum profit. Kenapa? Karena harus dikurangi dengan iklan yang di depan. Oke? Iya. Ini yang membuat ownernya kadang sama tim marketingnya, tim marketernya. Ownernya tuh banyak yang diem, tapi dia ngikutin IG Anda loh, ya kan? IG Anda pencitraan, ownernya nangis. Karena gini, ketika Anda salah, pencet angka, boncos gitu, ya paling Anda cuma bilang gini, maaf bos. Bosnya bilang, iya. Boncosnya 2 digit, maaf bos. Ya. Tapi pencitraannya selangit, wah itu bosnya tuh ngeliatin gitu ya. Nah, dari gross profit dikurangi iklan, itu masih gross profit. Baru setelah gross profit adalah profit. Nah, berarti itu adalah flow. Nah, sekarang tugas Anda, PR Anda malam ini, sebelum saya selesaikan dan untuk next IG berikutnya adalah, berarti Anda harus benahi. Mendatangkan visitor. Wah, itu kan awal mendatangkan visitor. Dari mana sumbernya visitor itu datang? Faktor kali apa yang Anda pakai untuk mendatangkan visitor itu? Contoh sederhana untuk mak-mak, kan? Mak-mak nggak perlu pakai Facebook, conversion, ya. Dia pakai endorse. Contohnya gini, ingat ya tadi yang tadi awal-awal ya, mikir faktor kali yang gratis, minimal kasih produk. Dia langsung ingat ibu-ibu pengajian, ibu-ibu arisan, dia punya komunitas ibu-ibu arisan ya kan. Ternyata dari rekomendasi emak-emak banyak orang kepo datang ke toko kita, datang ke IG kita. Kan mama gampang itu kan, harganya berapa? Oke, ya kan, set. Lalu begitu Anda paham CRO, Anda bisa ngitung tuh, dan ternyata hitung-hitung Anda, ini bagus Pak Martin. Berarti kalau bagus dipakai lagi nggak? Dipakai lagi. Anda datang lagi, Assalamualaikum Bu Haji, ya kan? Oh gimana nih? Waduh Bu, alhamdulillah Bu, makasih Bu udah dibantu Bu. Ibu rekomendasi bikinan cake saya paling enak di kota ini, jadi bejibun. Wah kan Bu Hajinya seneng. Jadi Bu, mohon dibantu Bu, woro-woro lagi Bu. Kami minggu ini mau kasih menu baru Bu di cake kami, ya kan? Contohnya adalah RPC Kitchen. Teman-teman bisa follow Ibu Debbie RPC Kitchen ya. Oke, dengan senang hati, iya kan? Artinya, tolong perhatikan bisnis model, ya kan? Channel penjualan, faktor kali, endorse, influencer lokal, komunitas Anda pakai. Kalau ternyata itu cukup Anda pakai dan menghasilkan profit yang Anda mau, pertanyaan saya, kenapa harus pakai Facebook conversion? Bisa dipahami? Hanya prosesnya itu Anda pertontonkan. Halo Bunda, hari ini saya dengan Bu Haji Dewi yang mencoba cake saya. Gimana Bu cake-nya? Saya ini
asam urat apa. Saya biasanya tuh nggak suka manis itu, tapi lihat cake-nya tuh, enaknya enak, ini kan. Prosesnya Anda pertontonkan di sosmed. Jadi apakah harus conversion Facebook? Enggak, pahami dulu channel penjualan, pahami dulu bisnis model Anda. Anda harus melihat CRO-nya, gitu. Pak Martin, apa? Saya pakai sales offline, udah works, udah habis-habisan Pak. Ya sudah, ngapain harus pakai conversion Facebook? Ya, kalau Anda udah tahu profit, oke. Tidak semua harus pakai conversion. Ya, tapi maksudnya gini, kan hari ini kan nggak mayoritas market kita kan ada di sosmed ya. Nah, jadi maksud saya, belum tentu Anda pakai conversion, yes, betul ya. Tapi Anda harus pahami produk Anda, ya kan? Jadi intinya sebenarnya saya mau ngomong, yuk kita mulai belajar berani melarin otak kita, versi kita. Yang lain hanya sebagai pembanding saja. Termasuk saya. Tolong diuji. Karena bisa jadi yang saya share hari ini, buat beberapa dari Anda, nggak mungkin ini, kacrut. Silakan diuji. Kalau misalnya apa yang saya sharekan salah, kan berarti poinnya di Anda jadi lebih bagus. Tapi kalau poin yang saya bagikan ada benar juga, Anda juga jauh lebih pintar. Kenapa? Karena Anda bisa pakai resource Anda buat mikir. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman, 1 jam saya sudah live IG. 290-an orang bertahan. Terima kasih buat supportnya. Oke. Sebelum saya akhiri, saya akan menjawab 3 pertanyaan yang relate dengan topik kita malam ini. Oke. Oke, ya saya akan jawab. Kita belum ngomongin teknis ya. Kalau nggak punya website landing page, bagaimana Pak? Tadi saya udah jelasin di depan. Ya. Oke, stop. Cuma gini-gini doang, nggak ada pertanyaan. Yang relate ya, jangan curcol. Pak, akun saya kena ame. Ya, kalau nangis nanti saya akan sesi live IG. Topiknya nangis bareng. CRO itu apa guys? Conversion rate, optimization. Oke. Kalau produk kesehatan madu, bagusnya main di mana Kak? Ayolah, rada mikir dikit ya. Ayo, udah dijelasin. Oke, sip ya. Oke, teman-teman. Sepertinya sudah cukup ya. Lanjut, capek, bayar. Oke, teman-teman. Saya akhiri live IG malam ini. Harapan saya bisa memberikan perspektif baru. Setidaknya Anda yang, aduh Pak, ayo dong sekali-sekali IG. Ya, Anda udah ngerti gaya saya ketika saya menjelaskan sesuatu. Ya, mirip-mirip gini lah. Cuma saya rada ya begini gitu kan. Ya, aslinya saya tuh lebih to the point karena ini live saya harus jaga-jaga, ya kan. Nah, teman-teman semoga apa yang saya sharekan cukup bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu di live IG berikutnya. Ya, aktifkan notifikasi Instagram story Anda. Kalau Anda pas bisa ikut. Kalau enggak, ya sudah di skip aja karena sampai saat ini tidak ada replay di IG TV ya. Dan masih ada banyak hal-hal ya yang akan saya bagikan yang bisa jadi ini kok beda, iya beda ya kan. Terima kasih teman-teman, selamat malam semuanya, peace.